Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Endi Suryana. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan presentasi saya mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu terkait dengan memo mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi ada 7 poin yang pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, hari libur apa saja yang akan dirayakan dalam 2 bulan di negara yang akan saya tuju. Jadi saya akan berkunjung ke negara Malaysia selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu, pada tanggal 29 Oktober 2020, tepatnya hari Kamis, itu ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jumat 6 November 2020, ada perayaan ulang tahun penguasaan negara bagian Perak. Kemudian Rabu 1 November 2020 itu adalah hari kelahiran Sultan Kelantan. Dan yang terakhir pada tanggal 13 November tahun 2020 itu ada perayaan Dip Wali. Nah, untuk poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai keadaan cuaca selama 2 bulan terakhir. Jadi bulan Oktober dengan bulan November. Pada bulan Oktober, November di Malaysia cenderung cerah, jarang terjadi hujan. Namun pada bulan November di Malaysia ini akan sering mengalami hujan, baik itu hujan ringan maupun hujan petir. Nah, jadi untuk para wisatawan atau para warga yang berkunjung ke negara Malaysia diharapkan untuk berjaga-jaga pada bulan November karena akan sering terjadi hujan. Selanjutnya, peristiwa yang sedang terjadi atau ramai dibicarakan dalam berita di Malaysia. Nah, jadi ada 2 peristiwa. Yang pertama yaitu mengenai pembelaan Mahathir Mohamad selaku mantan Perdana Menteri Malaysia soal tweet kontroversial terkait serangan di Prancis. Jadi, Mahathir Mohamad ini membuat tweet yang mengatakan bahwa kita sebagai warga muslim itu boleh membunuh mereka-mereka yang anti akan Islam. Nah, sontak pernyataannya tersebut menimbulkan banyak sekali protes dari warga ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Malaysia, mengapa seorang mantan Perdana Menteri bisa sampai mengatakan hal yang tidak pantas seperti itu, karena menimbulkan kontroversi dan juga menimbulkan kegaduhan. Nah, yang selanjutnya mengenai COVID-19. Nah, Perdana Menteri Malaysia ini mengalami atau merasa kewalahan menghadapi serangan COVID-19 karena pada 1 minggu terakhir ini terjadi kenaikan kasus sebanyak 20.000 kasus. Sehingga membuat warga Malaysia atau para petinggi Malaysia ini juga merasa kebingungan. Kemudian, poin keempat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa kunci utama etika bisnis yang harus kita ketahui. Apalagi saat kita berkunjung ke negara yang bukan negara kita. Seperti saya akan berkunjung ke negara Malaysia. Jadi beberapa kunci etika bisnis yang harus saya pahami yaitu mengenai kejujuran yang pertama, yang kedua sikap dewasa, yang ketiga bertingkah laku dengan baik, kemudian yang keempat menggunakan pakaian yang rapi, dan selanjutnya menggunakan bahasa yang baik serta bersikap sopan. Jadi itu etika bisnis yang harus saya pahami selama ada di Malaysia dan dimanapun itu. Selanjutnya, hadiah apa yang sebaiknya saya berikan kepada tuan rumah apabila saya berkunjung ke salah satu rumah warga yang ada di Malaysia. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya ada 3 jenis hadiah yang mungkin pantas untuk diberikan, yaitu yang pertama oleh-oleh berupa makanan, nah yang kedua cindera mata, dan yang terakhir bisa berupa bunga. Kemudian tempat wisata apa yang bisa saya kunjungi selama ada di Malaysia? Ini ada 4 tempat wisata yang sangat-sangat terkenal di sana. Yaitu yang pertama, Menara Kembar Petronas, kemudian Kuil Kek Loksi, kemudian Penang National Park, dan yang terakhir Menara Kuala Lumpur. Nah, kemudian poin ketujuh atau poin terakhir yang harus saya jelaskan yaitu mengenai apa hal yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh saya dan orang-orang lain yang akan berkunjung ke Malaysia. Nah, hal ini sangat penting ya untuk kita pahami. Nah, yang pertama, hal yang sebaiknya saya lakukan itu adalah bersikap sopan dan ramah, itu pasti.
berpakaian dengan sopan dan tertutup, karena di Malaysia itu mayoritas penduduknya adalah warga muslim, jadi kita harus berpakaian tertutup dan juga sopan sesuai dengan kebudayaan warga muslim ya. Kemudian melepas alas kaki ketika berkunjung ke tempat-tempat yang suci. Dan yang terakhir meminta izin ketika akan mengambil gambar apapun. Nah, untuk itu ada hal yang tidak boleh kita lakukan nih selama di sana. Yang pertama, kita tidak boleh bermesraan di depan umum, berjabat tangan dengan sembarang orang nih, siapapun kita berjabat tangan, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian menunjuk orang atau benda dengan asal, dan yang terakhir bersulang. Nah, kenapa bersulang ini merupakan salah satu hal yang sebaiknya tidak kita lakukan ya selama di sana, yaitu karena bersulang ini bukan merupakan budaya orang Malaysia. Jadi orang Malaysia ini jarang sekali yang melakukan bersulang itu, jadi dianggap kurang sopan ya selama ada di Malaysia. Nah, demikian ya, ada 7 poin yang saya jelaskan. Nah, kemudian ke-7 poin itu saya rangkum ke dalam memo yang akan saya berikan kepada atasan saya. Nah, jadi saya bacakan ya bunyi memo tersebut. Jadi bunyi memonya begini: kepada Pak Rahman, saya akan melakukan perjalanan dinas ke Malaysia mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2020. Untuk itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nah, ada 7 poin yang ini yang saya jelaskan tadi, saya rangkum di sini. Yang pertama, di Malaysia akan ada beberapa hari libur nasional, yaitu untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad, ulang tahun penguasa negara bagian Perak, hari kelahiran Sultan Kelantan, dan yang terakhir ada perayaan Dipawali. Yang kedua, keadaan cuaca pada bulan November akan sedikit lebih buruk daripada keadaan cuaca pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober. Yang poin ketiga, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan di Malaysia yaitu mengenai pembelaan Mahathir Mohamad sebagai mantan Perdana Menteri yang telah membuat suatu tweet kontroversial mengenai keadaan yang ada di Perancis pada saat ini, kemudian meningkatnya kasus COVID-19 di negara Malaysia. Kemudian poin keempat, etika bisnis yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan pakaian, sikap, dan bahasa yang baik. Yang kelima, hadiah yang mungkin bisa saya berikan kepada tuan rumah yang akan saya kunjungi adalah berupa makanan, cindera mata, ataupun bunga. Poin keenam, tempat wisata yang baik untuk saya kunjungi yaitu Menara Kembar Petronas, Kuil Kek Loksi, Penang National Park, dan yang terakhir Menara Kuala Lumpur. Poin terakhir yang saya sampaikan kepada atasan saya yaitu mengenai apa saja yang harus atau sebaiknya saya lakukan selama di sana, yaitu berpakaian yang sopan, melepas alas kaki di tempat suci, dan selama di sana kita tidak boleh asal memotret, jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, hal yang tidak boleh atau tidak pantas untuk saya lakukan selama ada di sana yaitu bermesraan di depan umum, berjabat tangan dengan sembarang orang, menunjuk benda atau tempat dengan asal, dan juga bersulang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tanda tangan Eni Suryana. Nah, jadi sekian beberapa hal yang saya presentasikan atau saya jabarkan mengenai tugas memo. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon untuk diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.